Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kembali pada materi praktikum yang keempat, yaitu tentang perulangan atau looping. Di dalam materi ini, praktikum ini, kita akan banyak membahas tentang for dan while, sekaligus juga kita akan praktekkan kemudian nested dan infinite loop, perulangan di dalam perulangan, kemudian ada kompon atau block statement, bagaimana sebuah perulangan itu membentuk blok-blok statement, kemudian ada keyword tentang range, break, continue, dan ada fungsi-fungsi break yang diambil dari objek sys. Itu juga akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita ikuti secara bersama-sama praktikum terkait dengan perulangan ini. Pengulangan dengan while tadi ya sudah kita bikin, kali ini kita running, tinggal masukkan berapa, misalkan 5, maka keluar 1, 2, 3, 4, 5, karena I-nya startnya dari 1. Oke. Ini mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, kenapa bisa begini? Ada yang judulnya baru bisa di running part by part. Ini kuncinya kalau Anda bikin apa nama file bukan PY belakangnya, tapi IPYNB. Ini untuk Jupyter Notebook sebenarnya. Ini Jupyter Notebook begini. Tapi di Visual Studio Code itu bisa kita bikin Jupyter Notebook dengan catatan ininya ekstensinya jangan pakai PY tapi IPYNB ya. Nah, ini namanya markdown, ini markdown yang ini, kemudian ini kodenya. Jadi bisa kita running yang ada saja dalam sini. Tapi nanti kalau Anda bikin seperti ini, dia minta itu diinstal Jupyter Notebook-nya di Visual Studio Code ekstensinya. Ini extension Jupyter Notebook, ya diinstal aja. Otomatis dia minta itu. Oke, kembali pengulangan dengan for, ini saya kira oke lah, gampang lah. Pengulangan dengan for. Listku, nah kita bikin variabel kosong listku. Oke. For I in rank, tadi kan ada ya. For mana tadi? For I in range, ya, di sini. For I in range, seperti ini. Kemudian kita startnya dari 1, kemudian sampai di 49 ya, 49. Karena kan ini tidak dicapai nih. Ini adalah dia bilang mulai dari 1 sampai angka sebelum 50. Ya. Angka di bawah 50, berarti sampai 49. Ini saya pasang 2, berarti stepnya naik 22. Berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Ini bisa kita print setiap step. Kemudian listku, ini ada fungsi. Ini kan objek ya, listku ini objek. Kemudian ada fungsi append. Jadi kita bisa menambahkan nilai I ke dalam variabel list ini. Setiap I-nya naik 1, ditambah lagi masuk di sana. Ini kalau kita running seperti ini modelnya. Nah, ini 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, yang ini itu yang di print di sini, ya kan? Kemudian yang ini sudah masuk ke dalam variabel listku. Yang ini yang dia cetak. Nah, ini satu kali cetak, iya, karena tidak lagi di dalam for kan? Ini di luar for. Nah? Oke, saya kira itu bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Kemudian, oke, sel. Yang tadi adalah menggunakan list. Kemudian, ini adalah contoh menggunakan in saja, langsung in.
Tadi kan ada ya. Mana? Langsung in. Ini ya. Yang ini. Nah, itu. Jadi kita punya MIPA beberapa ini, kemudian kita for item, ya apa saja sih di sini, bisa saja saya tulis Samsu, terserah di sini, karena ini kan variabel saja. Tapi variabel ini menampung data list yang ada di dalam variabel MIPA, ya kan? Tentu mulai dari geofisika dulu, kemudian fisika, matematika, biologi, kimia. Sekali lagi, item ini adalah sebuah variabel yang bisa kita kasih nama apa saja. Oke, ini kalau kita run, maka keluar geofisika dulu, baru fisika, baru matematik, kemudian biologi, kemudian kimia. Nah, ini juga force, salah satu for, seperti itu contoh. Kemudian, ini adalah, ada yang penting dulu sebelum sampai ke situ, saya ada kelewat nih. Yang ini yang penting juga ini. Ini juga unik di bahasa Python dan yang tidak ada di bahasa yang lain, bahasa pemrograman. For ini dipasang di dalam list. Ini kan list ini. Ini kan kalau saya hapus ini kan list. Nah, jadi list ini diisi langsung menggunakan for. Nah, cuman tidak boleh for saja. Harus diawali dulu dengan nilai i yang menerima hasil daripada for itu sendiri. Oke. Jadi, for i-nya diambil range-nya 1, maka 1 ini diisi ke sini. Jadi ini lebih pendek perintahnya ketimbang yang ini kan. Ini lebih simpel. Ini sekali lagi nih. Ini untuk keren-kerenan aja nih. Hasilnya sama. Tapi ini lebih cepat eksekusinya. Ini menggunakan memori lebih sedikit ketimbang kalau kita menggunakan ini. Oke. Nah, hasilnya sama sebenarnya. Cuma kan tadi saya print satu-satu juga ini kan. Oke. Ini yang sebentar kita mau pakai pada saat mau menguji apakah kawasan lindung, kawasan budidaya, saya mau pakai yang for ini. Makanya saya pending dulu. Karena kita mau sebentar bikin kombinasi antara perulangan dengan penyeleksian kondisi. Ini tadi sudah. Nah, ini adalah mencari rata-rata dengan for. Input jumlah nilai, jumlah bilangan misalkan 10. Nah, for i in range jumlah nilai. Nah, baru kita masuk jumlah sama dengan, nah, kita input satu-satu ini. Ini adalah formatnya yang ini ya. Atau gini deh. Nah, saya running aja dulu. Nah, di sini input berapa tuh? Misalkan 5 saja ya. 5. Nah, kemudian dia minta input nilai ke 1. Input nilai ke 1, 12 misalkan. Ini float ya. Ini float ya. Input nilai ke 2. Berarti kedua misalkan 13.5, 11.2, kemudian nilai yang keempat 10.5, kemudian 9.2. Oke. Nah, keluar hasilnya 11,2. 000, nanti di sana ada 1 lagi. Inilah hasilnya. Nah, berbeda kalau kita pakai PY atau IPYNB itu di sini dia inputnya di atas sini. Kalau P kan langsung di terminalnya. Ini tidak keluar di terminal. Sama dengan Jupyter Notebook. Kemudian ini penggunaan break. Ini penggunaan break. For i in range 11, if i sama dengan 7, maka break. Nah, break ini memaksa perulangan untuk berhenti. Jadi kalau kita print, nah dia sampai 6 saja, padahal kan 11 ini.
dia berhenti di 6 karena kalau dia masuk di 7 maka dipaksa berhenti. Itu fungsinya break, dipaksa berhenti. Tadi disebut bahwa perulangan itu bisa dipaksa dia berhenti. Terutama kalau while ya. Kalau while itu bisa kita paksa dia berhenti. While true titik 2 bla 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 bla. Nah, kalau while true berarti kan tidak ada berhentinya itu, kecuali dia dipaksa dengan break. Baru nanti di dalamnya kita pasang if apa gitu. Kemudian ini yang continue. Continue. Nah, ini agak berbeda, break dengan continue berbeda. Kalau break pasang berhenti di 6, kalau continue kalau dapat 7 lewatkan. Jadi jangan di print. Nih, 6 dapat 7 lewatkan. Continue. Jadi dia naik lagi ke 4. Dia tidak turun ke sini. Jadi begitu ketemu continue, jangan turun ke sini, tapi kembali ke 4. Gitu. Kalau di sini, begitu ketemu break, jangan ke 4. Langsung berhenti. Gitu. Itu perbedaannya. Jadi jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Yang mana tuh? Yang Anda sudah print screen. Ya, yang ini. Yang itu kita bikin programnya. Kita bikin programnya supaya apa? Supaya kita bisa mengkombinasikan antara for dan if, gitu. Atau saya bikin, kita bikin bareng-bareng deh. Kita bikin bareng-bareng. Iya. Ya, kita bikin bareng-bareng ya. Saya dulu kan saya pernah kasih tahu, sudah saya kuliahkan waktu itu tentang dictionary, data dictionary. Karena kenapa kita pakai data dictionary? Ini labelnya, yang ini value-nya, gitu? Ini atau key-nya, ini key-nya, ini value-nya kan? Mudah-mudahan masih ingat deh. Coba kita bikin kalau gitu. File, new file, apa nih? Misalkan kawasan ya. Kawasan apa? Kawasan lindung, kawasan budidaya, atau apalah. Tergantung pilihannya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan ini dulu, lereng dulu, ya kan? Lereng. Tadi lereng. Apa itu? Bagaimana caranya bikin ini? Bikin dictionary? Kurung kurawal, dibuka kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Nah, coba kita lihat tadi soalnya. Nah, kelas 1. Jadi tidak usah bikin kelas 1, tapi kita tulis saja 1, kemiringan lerengnya itu 0% sampai berapa tadi? 8% ya. 8%. Ya. Kenapa? 0 sampai 8% toh? Ini adalah key-nya. Value-nya kita ambil ini. Value-nya 20. Berarti di sini titik 2 20 toh? Begitu. 20. Kemudian ini koma. Sudah kita dapat itu. Kemudian ini bisa kita gini deh. Supaya rapi ya, supaya rapi. Yang kedua 8% sampai berapa tadi? Sampai 15 ya. Sampai 15%. Itu value-nya 40 ya. Oke.
Kemudian yang ketiga, berapa lagi? 15 sampai 25. 15% sampai 25%. Ini value-nya 60 ya. Bagus barangkali kalau kita bisa ini. Jangan begitulah. Kemudian ada yang keempat. Keempat, berapa persen keempat? 25% sampai berapa tadi? Sampai 45%. 45%. Ini value-nya 80 karena saya lihat naik 20 ya. Kemudian yang kelima, di atas 45%. Jadi lebih besar dari 45%. Ini value-nya 100 ya. 100. Coba dulu kita save, ada error enggak? Sampai ada error. Tes dulu, tes. Running. Aman kan? Aman. Berarti kita bisa lanjut dengan apa tadi? Tanah ya. Tanah sama dengan, ya kita bikin lagi. Nah, ini satu. Apa itu? Kita ambil yang tadi deh. Ini aluvial. Saya copy saja supaya bisa saya pakai di sini. Aluvial. Aluvial, tanah glei, planosol, hidromorf, kelabu, kemudian terik, air tanah. Itu berapa? Berapa value-nya? Itu 15 ya. 15. Kemudian kita ambil lagi yang nomor 2. Latosol. Ya? Nomor 2 apa? Latosol, Pak. Latosol ya. Cuma satu ya? Iya, Pak. Ini berapa? 30 ya? Nomor 3. Apa lagi? Halo? Brown forest. Oh, ini. Harus diblok ini. Ya? Kita blok saja deh. Ini kita blok. Bagus kalau kita kasih besar saja. Non editorian. Ini berapa nih? 45 ya? Pak. 45 ya? 45 ya, kan naik 15 ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat tadi dosol, laterik. Oke. Kita copy. Baru kita itu ya, ini berarti 60 ya. Kemudian 5. Apa 5? Regosol. Kita regosol deh. Regosol. Oke. Ini berapa nih? 75. Iya Pak, 75. Oke. 75. Sekarang terakhir curah hujan ya. Hujan harian lah. Hujan harian. Curah hujan harian maksudnya. Ini kita bikin lagi seperti itu tadi. Curah hujan harian. Sebenarnya bagus. Biarin lah.
1. Curah hujan harian lebih kecil 13,6 mm per hari. Kecil dari 13 mm per hari. Ini berapa ini? Berapaan? 10, Pak. 10. Pak. Kemudian kedua 13 sampai 27 mm per hari. Berapa nih? Berapa ini? 20? Iya, Pak. 3 20,7 berarti 30 ya. 4 berarti 40. 5 nih lebih besar dari ini. 5 lebih besar dari ini. Ya kan? Apa tuh? 50 ya. Oke. 50. Kita sudah berhasil menyimpan. Nah, coba kita tes dulu. Clear dulu sini. Ada error nggak? Tidak ada, aman ya. Aman. Sekarang kita mau kita mau cetak dulu menunya. Kita bikin menu ya. Kita bikin menu dulu. Kita bikin menu di sini dengan cara seperti tadi. Saya print. Kita bikin window. Oh jangan. Kita kasih judul sini. Pilih kemiringan lereng kan? Pilih kemiringan lereng. Udah. Baru kita bikin di sini, kita cetak, print. Kita bikin dia pindah baris ya. Sebelum dia memprint, dia pindah baris dulu. Nah, kalau kita mau bikin seperti itu, maka kita kasih \n. \n ini meminta program untuk mencetak pindah baris dulu. Baru dia cetak di belakangnya. Karena setelah dia pindah baris, dia cetak belakangnya, maka kita kasih perintah join. Join, baru kita suruh cetak. Nah, karena kita mau cetak ada pakai format, maka kita kasih tanda F di depannya. Mudah-mudahan Anda semua pernah lihat yang beginian kan? Nah, apanya yang kita mau cetak? Key-nya. Value-nya tidak, key-nya saja dulu karena ini kan baru menunya. Ini key-nya kita cetak. Key-nya bagaimana cara cetaknya? Ya, kita ambil for for, kemudian key in lereng. Dah? Key in lereng. Perhatikan kita print. Ini kita tutup lereng.
Coba ya, kita running dulu ya. Saya clear dulu di sini deh. Clear. Nah, coba kita running. Nah, keluar kan? Keluar 1, 0 sampai 8. Nah, baru kita kasih di sini pilihan. Apa? Lereng input. Lereng input sama dengan apa? Integer. Kemudian input. Ya kan? Input, kemudian kita sebutkan bahwa pilih apa? Pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4 sesuai dengan kemiringan lereng. Nah, jadi sesuai dengan, kasih kurung dulu sini, baru sebutkan sesuai dengan kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Baru kita tanda. Coba kita running. Nah, jadi nanti Anda tinggal pilih di sini. Kalau kemiringan lerengnya 1, ya pilih 1. 0 sampai 8% pilih 1 kan? Kalau kemiringan lerengnya 8 sampai 15%, pilih 2. Misalkan saya pilih 2 sini. Tidak ada apa-apa kan? Karena kan kita memang belum apa-apa ini. Baru lereng. Kemudian, nah ini kita, saja deh, copy saja supaya cepat. Ini saya copy. Tapi di sini pilih jenis tanah, ya kan? Ini pilih jenis tanah. Nah, kemudian join Q1 di sini ya. Jangan pakai Q lagi, Q1 karena tanah. Nah, di sini tentu Q1 ya. Kemudian diambil dari sini kan? Berarti diambil dari tanah. Oke. Nah, sekarang tinggal pilih input. Pilih 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan jenis tanah. Ya kan? Jenis tanah. Oke. Coba kita running lagi. Saya clear dulu nih. Coba kita running. Nah, saya pilih lereng 1. Apa ini? Oh, enggak. Ya, benar. Pilih lereng jenis tanah 2. Ya, enggak ada apa-apa kan? Tapi enggak bagus juga ini kalau... Saya ingin bertanya. Iya. Itu yang hujan harian Pak, yang 13,6 itu kotak tanda apa Pak? Kenapa? Yang 13,6 Pak di hujan harian. Iya. Yang nomor 2 Pak, itu kotak panjang ke bawah itu apa? Bukan kotak panjang itu. Ya, kenapa dia kotak panjang? Dia ini bukan kotak panjang, ini 13,6 sampai. Maksudnya begitu. Oh, karena kita main copy tadi toh. Maksudnya begini. Sama dengan ini. Sudah toh? Sudah lihat? Tapi ini tidak bagus ya, terlalu mepet ya. Kita, karena dia mepet, kita print saja. Begitu saja. Coba kita print. Saya clear dulu ya. Kalau kita print. Saya pilih sini 1. Nah, lumayan. Ada jarak ya. Baru kita pilih 2. Nah, tapi kan ini belum selesai. Kita kan masih mau bikin hujan. Saya pisah dulu deh supaya jangan terlalu mepet gitu. Nah, pilih curah hujan harian. Pilih curah hujan harian. Kita sudah belajar ini bikin menu ini. Nah, join F Q2, ambil key-nya.
Q2 dari hujan harian ini. Dari hujan harian. Hujan harian. Nah, sekarang pilih lereng input semua. Ini bukan lereng, ini tanah input di sini. Tanah input, kemudian ini hujan input. Hujan input. Oke. Sesuai dengan besarnya curah hujan. Sesuai atau tinggi curah hujan harian. Tinggi curah hujan harian. Nah, ini kan di sini kita sudah nginput ya. Dia nginput 1. Nah, misalkan penginput 1 berarti kan kita harus pakai if di sini. Jika kan gitu. Jika lereng input. Jika lereng input sama dengan 1, jika lereng input sama dengan 1, artinya kita memilih ini. Maka ambil value-nya kan? Maka ambil value-nya. Maka bobot lereng sama dengan, jika lereng input sama dengan 1, kita ambil bobotnya. Kita mau ambil yang ini. Bobotnya. Bobot lereng sama dengan apa? Sama dengan ini. Lereng baru sebutkan ininya. Sebutkan Q-nya. Q-nya itu yang di atas toh. Q-nya ini yang di atas. Oke. Bisa sampai situ ya? Ini kan kalau kita mau ambil nilainya, ini kan kita sebutkan ininya, kita sebutkan nama variabelnya dan value-nya. Nah, ini maksudnya ambil nilai yang ini. Ya toh? Kemudian elif lereng input sama dengan 2, artinya kalau Anda milih 2, maka bobot lereng sama dengan lereng, ambil yang di bawah ini. Baru elif lagi. Nah, ini kita banyak main-main elif ini. Lereng input ini ya sama dengan 3, maka bobot lereng sama dengan lereng, ambil yang ketiga, ya kan? Elif, nah, elif lereng input sama dengan 4, maka ambil bobot lereng sama dengan lereng ambil yang keempat, ya kan? Nah, sekarang apakah kita pakai L saja di sini? Saya mau tanya Anda ini, kenapa doy? Saya tanya Anda di sini, apa saya pakai L atau masih pakai elif? Halo? Siapa bisa jawab nih? Kan tinggal terakhir nih. Artinya kalau ini kalian tidak, apa saya pakai else atau elif sini? Else, Pak. Else, Pak. Else. Oke, else. Iya, else. Else saja. Oke, saya terima. Sebentar kita lihat. Apakah benar kalau else sama dengan lereng? Oh, tampil yang ini kan. Oke. Kita selesai if dengan, kita sudah selesai dengan lereng. Sekarang kita mau uji juga tanah. Nah, if apa tadi? Input, tanah input
tanah. Input sama dengan 1, maka ambil bobot tanah. Kita bikin variabel baru, bobot tanah. Kita mau ambil bobotnya. Itu sama dengan tanah, kemudian ambil yang di atas 1. Oke. Mohon maaf Pak, bisa Ya. Itu yang tanah input memang di kemiringan lereng dulu Pak, baru ada lereng input dipilih jenis tanah atau bagaimana Pak? Yang mana? Lereng input? Lereng input dipilih jenis tanah Pak, memang di situ atau? Ini salah, ini lereng, ini lereng. Baru kan ini sesuai dengan kemiringan lereng. Ini salah baru terbalik sini. Tanah. Oke, begitu maksudnya? Iya Pak. Ya dah? Salah bang. Elif, tanah input. Ini enaknya pakai Visual Studio Code begini. Dia sudah kasih lihat kita yang mana memilih. Kalau tidak pakai Visual Studio Code, aduh, repotnya. Bobot tanah, ya kan? Sama dengan tanah. Saudara, sol. Oke. Kemudian elif. Apa lagi? Tanah input. Tanah input sama dengan 3. 2 lagi, bobot tanah sama dengan tanah. Kemudian ambil yang ketiga kan. Kemudian elif tanah input sama dengan 4. Maka bobot tanah sama dengan tanah. Ambil yang keempat. Kan Anda else ya. Tanggung jawab memang ya yang bilang else. Bobot tanah sama dengan tanah. Baru ambil yang kelima. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan jenis bobot tanah. Sekarang tinggal bobot curah hujan. Jadi bobot hujan ya. If hujan input sama dengan 1, maka bobot hujan kita bikin saja yang sama. Bobot hujan sama dengan apa sih tadi? Hujan di atas, hujan harian ya. Hujan harian ini. Elif hujan input sama dengan 2, maka bobot hujan sama dengan hujan harian. Ambil yang kedua. Ya. Kemudian elif lagi. Elif hujan input. Hujan input ini sama dengan hujan harian. Hujan harian. Hujan input sama dengan 3. Apaan lagi? Sama dengan 3. Maka bobot hujan sama dengan hujan harian. Ambil yang ketiga. Kemudian elif lagi. Hujan input sama dengan 4. Maka bobot hujan sama dengan hujan harian.
Ini ambil yang keempat. Else bobot hujan sama dengan hujan harian. Ambil yang kelima. Nah, kita sudah punya bobot sekarang. Nah, sekarang kita mau hitung skornya. Skor apa? Sama dengan bobot lereng ditambah dengan apa? Bobot tanah ditambah dengan bobot hujan. Oke, ya kan? Nah, sekarang kita mau uji apa tadi? Kita mau uji bobot skor. Kalau skor lebih besar dari 174, maka dia kawasan lindung. Jadi, if skor lebih besar dari 174, maka print apa? Print kawasan lindung. Lahan yang dimaksud adalah kawasan lindung. Kawasan lindung. Kemudian elif jika dia lebih besar dari 125 sampai 174. Dia lebih kecil atau sama dengan 125 skor, dan dia lebih kecil dari 1 atau sama. Ini lebih besar atau sama dengan 174. Ini sama dengan berarti di sini lebih kecil saja. Maka print apa tadi? Lahan yang dimaksud adalah apa tadi? Kawasan penyangga. Kawasan penyangga. Kemudian elif apa tadi? Kawasan budidaya. Elif dia lebih kecil dari 125. Dia lebih kecil skor, lebih kecil atau sama dengan 125, maka dia kawasan budidaya. Print apa tadi? Lahan yang dimaksud adalah kawasan budidaya ya. Kawasan budidaya. Sekarang kita lihat kalau kawasan permukiman kalau lebih kecil dari 125 dan lerengnya datar, maka dia kawasan permukiman. Berarti elifnya bukan di situ. Elifnya mas di atasnya dia ini. Mas, kita bikin di atasnya dia. Karena ada dua syaratnya. Jika skor skor lebih kecil atau sama dengan 125 dan dia datar. Dia datar itu berarti 1 ya. Berarti pilihannya 1, lereng inputnya 1 ya. Dan lereng input
sama dengan 1, maka print lahan yang dimaksud kawasan permukiman adalah kawasan permukiman. Wah, ini sudah luar biasa kita punya program ini. Panjang-panjang juga ya. Bismillah. Mudah-mudahan tidak ada error. Lereng 1, oke, aman. Tanah misalkan 2, aman. Hujan 3, aman. Alhamdulillah. Lahan yang dimaksud adalah kawasan permukiman. Tapi tidak bagus juga kita tidak cetak skornya ya. Saya mau print dulu di sini ya. Print. Kemudian kita cetak juga print skor ya. Skor sama dengan skor. Supaya kita tahu, baru kita cetak lagi baris kosong supaya ada antaranya. Oke, kita udah dapat error ya, tapi logikanya harus diuji dulu dong. 1, 2, 3. Skornya 80. Berarti kan lebih kecil dari 125 toh? Mana tadi? Mana? Dia lebih kecil dari 125. Aduh, ada yang salah ini. Dia lebih kecil dari 125. Dan lerengnya 1 tadi kan? Lerengnya 1. Makanya dia permukiman. Oke. Kalau kita balik, clear ya. Misalkan, taran lagi. Misalkan lerengnya jangan untuk permukiman, tapi ambil 3. Apakah betul? 3. Tapi yang lain ambil yang kecil-kecilnya, 1. Nah, skor 85 tetap di bawah 125. Tapi karena lerengnya tidak sama dengan datar, maka dia tidak katakan kawasan permukiman, tapi kawasan budidaya. Oke. Mengerti sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak, terkait tadi dengan penginputan skornya Pak. Penginputan skor kan tidak diinput ya. Skor itu dijumlahkan dari bobot. Yang maksudnya if else-nya Pak. Apanya? Yang di sininya Pak, yang if else-nya Pak. Iya Pak. Nah, ini diambil dari ini tuh. If jika skornya lebih besar dari 174, maka dia kawasan lindung. Jika skornya antara 125 sampai 174, dia kawasan penyangga. Kalau skornya lebih kecil dari 125, dia kawasan budidaya. Kalau skornya dia lebih kecil dari 125 dan lerengnya 0 sampai 8%, maka dia kawasan permukiman. Ini kriterianya. Nah, mungkin Anda bertanya, dari mana itu kriteria? Kriteria ini diambil dari Permen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2009. Gitu. Ini dipakai di dalam perencanaan ruang, perencanaan wilayah. Jadi kalau kita merencanakan wilayah, kita harus pisahkan kawasan lindung dulu. Ya, seperti yang saya jelaskan biasa di kuliah SIG. Nah, setelah kawasan lindung aman, baru kita utak-atik ini kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan permukiman, begitu. Nah, ini kemudian
Nah, kita bikin programnya. Asik kan? Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Nah, yang sebenarnya else-else-nya ini saya kira tidak ada masalah. Yang perlu Anda simak baik-baik adalah penggunaan data dictionary. Ya, karena kita kan biasa pakai list, tuple, nah, tapi sekarang kita pakai dictionary. Nah, oh ya, ada tadi yang saya bilang, kalau pakai else di sini, nah, pakai else di sini, ini riskan sebenarnya ini kalau pakai else. Riskan. Kenapa? Riskannya begini. Kalau saya running, mana tadi? Oke. Kalau saya running, ada apa? Ada else. Nah, kalau saya running, ini kan dia minta pilih 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya salah pencet, saya pilih A misalkan di sini. Ah, kan? Nah, saya pilih A di situ kan error dia. Error dia. Atau gini, bukan A, tapi saya pilih 6. Saya salah pencet 6. Nah, kan ada error dia. Ada error. Tapi nanti tidak ada yang memenuhi. Karena kita pilih 6. Ini saya pilih 6 juga, atau saya pilih 7 nih. Ada error kan? Saya pilih 8. Ada error, padahal kita disuruh pilih ini. Nah, itu kan. Nah, ini masalahnya. Jadi dia masuk di L semua nih. Kenapa ada 225 muncul? Iya, karena dia ke else toh. Dia ke else. Dia ke else. Karena kalau kita tidak pilih 1, 2, 3, 4, maka dia ke else. Jadi tidak benar sebenarnya. Terus, ya mestinya begini. Ini elif, ini else toh. Mestinya ada di sini bahwa di sini tetap harus elif. Ini harus elif dan tetap harus di sini lereng input tetap harus diuji itu yang 5. Yang 5. Nah, bobot lereng baru masukin. Nah, di else-nya kasih tahu, bilang Anda salah input. Iya kan? Nah, print Anda salah input. Gitu. Iya kan? Anda salah input. Nah, ini mestinya nanti kalau keluar begini mesti kembali lagi ke menu ini. Nah, cuma di sini belum kita lakukan. Kenapa? Karena kita belum belajar fungsi. Nanti kalau kita sudah belajar fungsi, menu ini dipanggil di fungsi, tinggal dipanggil fungsinya lagi. Ini belum. Nah, ini kalau saya save, toh. Nah, saya pilih 6. Tidak ada nilai kan? Lalu, mestinya Anda salah. Oh, iya. Karena dia masuk ke sini dulu. Salah inputnya karena di sini, mestinya begini nih. Mestinya ini di sini nih. Di bawahnya ini. Jangan ke situ dulu. Toh. Ini mestinya di bawahnya itu. Jadi jangan pindah dulu ke situ kalau salah input. Nah, oke. Sama juga. Jangan salah input dulu deh, yang benar dulu. Nah, 2, 3. Keluar kan? Nah, sekarang kalau saya salah input, saya 6. Kan
Yang keluar Anda salah input, toh? Anda salah input. Jadi ada Anda salah input. Mestinya dia keluar. Kalau kita salah input, mestinya dia keluar. Apa tadi itu yang di ini dipelajari di sini, sys ini nih. Kita pakai sys exit ya. Kita tes dulu deh. Kalau dia salah input, karena salah input, saya keluar. Sys exit. Oh, tapi sys exit ini kayaknya butuh ini. Butuh import ya. Sys exit. Ya, sys exit. Sys exit mana? Sys exit. Oke, kalau saya kasih 6. Nah, berhenti kan? Dia break, dia langsung keluar. Anda salah input, berhenti dia. Tapi kalau kita kasih 1, aman, dia lanjut ke yang kedua. Oke? Nah, kalau kita salah input, kita paksa dia berhenti. Mestinya jangan paksa berhenti dong. Kalau dia salah input, ya suruh kembali lagi ke menu ini, ke menu lereng. Kalau lereng salah input, kembali lagi ke menu lereng. Nah, tapi kan belum kita pelajari itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak. Ya. Itu sys exit kenapa dipakaikan import Pak? Ini adalah objek toh. Ini adalah objek. Nah, objek itu dipanggil package-nya di sini, di import. Nah, nanti akan kita belajar ini sih. Ya, kalau kita pakai objek-objek, maka mesti diimport objeknya karena kita mau pakai fungsinya. Jadi ini adalah objeknya, ini fungsinya, fungsi exit keluar dari program. Nanti kalau kita belajar NumPy, kita belajar Matplotlib, maka kita harus mengimportnya karena banyak fungsi-fungsinya nanti akan kita gunakan. Oke, terima kasih adik sekalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.